tentang relasi dan fungsi ya. Relasi itu sebetulnya apa? Relasi itu tuh adalah hubungan kan. Jadi kalian kalau dengar kata relasi kan pasti mikirnya itu artinya hubungan, ya nggak? Nah, ini adalah hubungan antara anggota dari suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Udah tuliskan contohnya di depan ya. Jadi ada himpunan A dan juga ada himpunan B ya. Nah, himpunan A-nya itu berisi nama-nama murid nih ceritanya. Terus yang B ini adalah nama-nama pelajaran. Ada matematika, biologi, sosiologi. Nah, dari dua himpunan ini ada kaitannya, ada hubungannya, ada relasinya. Ya, relasinya itu apa? Relasinya itu adalah menyukai pelajaran. Jadi bisa dihubungkan nih dari himpunan A ke himpunan B. Anton itu menyukai pelajaran apa? Oh, ternyata Anton menyukai pelajaran matematika dan juga biologi. Ya. Renat menyukai pelajaran sosiologi, sedangkan Marsha menyukai pelajaran matematika. Nah, ini adalah contoh dari relasi ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi. Misalnya aku punya dua himpunan ya, ada himpunan A dan juga himpunan B. Nah, fungsi itu sebetulnya apa? Fungsi itu adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota di A ke tepat satu anggota di B. Maksudnya tepat satu tuh gimana? Jadi, setiap anggota di A ini cuma boleh punya satu pasangan, ya. Kalau contoh yang tadi di sini, apakah ini fungsi? Ini bukan fungsi. Kenapa? Karena lihat di sini Anton. Anton suka matematika, Anton juga suka biologi, ya. Nah, mulai dari sini aja udah salah. Kalau dia dibilang fungsi, ya. Kalau relasi ini bercabang boleh, tapi kalau fungsi, ya, himpunan yang pertama ini nggak boleh bercabang. Udah tuliskan contohnya, ada 4 nih. Sekarang kita akan menentukan sama-sama ya, yang mana yang fungsi, yang mana yang bukan. Ya. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Ini bikin diagram panah ya. Ini namanya diagram panah ya, dari tadi bikin ini. Nah, ini itu ada anggota A ada 2, 3, 5, anggota B 4, 9, 10. Coba kalian lihat baik-baik ya. Dari anggota A ini, pasangannya ada yang lebih dari satu nggak? Ada. Yang mana? Ini ya? Ya. Ini ada ke-4, ada juga ke-10. Berarti yang ini fungsi bukan yang pertama. Bukan, tapi dia relasi ya. Dia relasi tapi bukan fungsi. Sekarang yang kedua. Kita lihat di sini. Ada A 2, 4, 6, B 1, 2, 3. 2 pasangannya 1, 4 pasangannya 2, 6 pasangannya 3. Nah, sendirian 4-nya. Berarti dia fungsi bukan ya? Ini kan nggak ada temennya nih si 4. Gimana tuh? Ini fungsi bukan? Tadi pengertiannya apa? Relasi yang menghubungkan setiap anggota dari sini ke tepat satu anggota dari B ya, atau himpunan yang lainnya. Anggota di himpunan A semuanya punya pasangan dan tepat satu kan, jadi nggak ada yang bercabang nih 2 ke 1, 4 ke 2, 6 ke 3, nggak ada yang bercabang, nggak ada yang punya 2 pasangan ya kan. Nah, berarti yang kedua ini adalah fungsi ya. Jadi nggak apa-apa nih yang di B-nya nggak ada pasangannya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting di sini semua ada pasangannya ya. Nah, sekarang ini yang ketiga, ada himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B anggotanya A, B, C. Sekarang kamu perhatikan, ini 1 pasangannya dengan A, 2 pasangannya dengan B, nah 3 nggak ada pasangannya, C nggak ada pasangannya. Ini berarti fungsi atau bukan? Ini bukan fungsi. Karena apa? Karena di sini di anggota A ada yang nggak punya pasangan, yaitu 3, ya kan? Ini nggak apa-apa, C-nya nggak punya pasangan nggak apa-apa. Tapi yang ini 3-nya harusnya punya pasangan kalau mau disebut fungsi, ya. Seandainya 3-nya nggak ada, ini benar fungsi. Tapi karena di sini ada 3 dan dia nggak punya pasangan, berarti ini bukan fungsi. Tuh ya. Nah, sekarang ini yang terakhir, yang keempat. Kalau yang keempat, kalian lihat, ini himpunan A, anggotanya ada 1, 2, 3. Himpunan B ada A, B, C, ya.
1 pasangan dengan A, 2 pasangan dengan A, 3 dengan B, C-nya sendirian, nggak ada pasangannya. Ya kan? Kalau kayak begini disebut fungsi atau bukan? Coba kita lihat baik-baik ya. Ini 1 pasangan dengan A. Ya kan? Dia nggak pasangan lagi dengan yang lain, berarti tepat 1. 2 pasangan dengan A. Dia nggak pasangan lagi sama yang lain, berarti tepat 1. Yang 3 juga pasangan dengan B. Dia nggak berpasangan dengan yang lain selain B, berarti itu tepat 1. Nah, kalau ada yang nanya, ini A-nya gimana? A-nya kan bercabang. Jadi A itu pasangannya sama 1, A juga pasangannya sama 2. Nggak masalah. Ya, jadi nggak masalah. Yang B-nya itu bercabang, nggak masalah. Yang penting dia ini pasangan di anggota sini semuanya tepat 1. Nah, berarti yang keempat ini fungsi atau bukan? Iya, fungsi. Ya, pokoknya ingat aja kalian itu, kalau fungsi itu berarti yang anggota yang himpunan A ini atau himpunan yang pertama ini, yang asal, ya, dia nggak boleh bercabang. Tapi kalau yang sananya nggak apa-apa. Nah, sekarang kasih tahu nih tentang domain atau daerah asal, terus kodomain atau daerah kawan, dan juga range atau daerah hasil, ya, dari suatu fungsi. Ini udah gambarkan yang tadi contoh sebelumnya ya. Gambar diagram panahnya tentang salah satu contoh fungsi. Daerah asal atau domain itu yang mana? Yang ini, himpunan yang pertama ini, ya. Jadi ada apa ini? Anggotanya ada 1, ada 2, ada 3. Nah, daerah kawan atau kodomain itu yang mana? Yang ini, yang B, ya, yang sebelah kanan. Jadi dia ada apa aja ini anggotanya? Ada A, ada B, ada C. Nah, kalau range atau daerah hasil itu apa dong berarti? Kalau daerah hasil itu berarti yang punya pasangan dari si domainnya atau yang terpilih. Jadi kodomain yang terpilih, yang mana nih? Berarti yang A dan juga yang B, ya. Yang C itu bukan range. Kenapa? Karena dia enggak punya pasangan, ya kan? Dia nggak dipilih sama domainnya, ya. Dia bukan range, tapi dia termasuk ke kodomain, itu ya. Nah, dari kan menuliskan contoh fungsi itu pakai diagram panah, ya. Sebetulnya terdapat 3 cara untuk kita menulis fungsi, ya. Ada 3 cara. Yang pertama itu dengan diagram panah, ya kan, yang dari tadi kita kerjain. Ini kita tuliskan lagi deh ya. Kalau diagram panah berarti begini. Ini ada A, 1, 2, 3. Ini ada B, A, B, C. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke B. Itu kan? Ya. Nah, sekarang kalau dengan diagram kartesius gimana tuh? Kalau dengan diagram kartesius berarti kamu bikin apa? Sumbu X dan sumbu Y. Ya. Tapi di sini bukan nulis X sama Y, ya. Yang dituliskan itu sesuai dengan nama himpunan. Jadi ini untuk domainnya, ini untuk kodomain atau range-nya, ya. Yang A itu ada apa aja? Ada 1, 2, 3. Tadi kan A-nya anggotanya 1, 2, 3 ya. Terus B-nya anggotanya ada apa itu tadi? A, B, C. Gitu kan? Nah, kita pasangkan sesuai dengan yang tadi diketahui. 1 temennya sama siapa? Sama A. Terus siapa lagi? 2 sama A juga ternyata. Terus yang terakhir ada 3. 3 sama siapa? Sama si B. Berarti ke sini. Nah, ini cara untuk menuliskan fungsi dalam diagram kartesius, ya. Nah, sekarang untuk yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Caranya gimana? Untuk mengerjakan ini berarti yang kita tuliskan itu domainnya dulu, ya. Baru si range-nya atau daerah hasilnya. Jadi gini nih. Ini kan tadi 1 pasangannya sama siapa? Sama A kan? Nah, berarti kita tuliskan 1,
A, bukan A,1 ya, tapi 1, A. Ininya domainnya, ini range-nya, daerah hasilnya ya. Terus siapa lagi nih? 2 temannya sama siapa? Sama A. 2, A gitu ya. Yang terakhir ada 3 sama B. Nah, ini cara untuk menuliskan dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, sekarang kita mengerjakan soal latihan ya. Untuk yang pertama, di antara himpunan berikut yang merupakan fungsi adalah, sekarang kita lihat ada A, B, C. Yang A dulu. Ini ada himpunannya 1 berpasangan dengan 2 ya. 1 dipetakan ke 2, 1 dipetakan ke 0, 1 dipetakan ke 3. Ini fungsi bukan? Bukan, ya kan? Karena apa? Karena anggota domainnya bercabang. Kalau kamu bikin diagram panahnya jadi begini nih. Ini ada 1 nih di sini. Ini ada 0, 2, 3. 1 ke 2. 1 ke 0. 1 ke 3. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau kalian bikinkan diagram panahnya ini jadi kebayang kan, ya. Ini anggota domainnya bercabang, malah cabangnya ada 3. Ya, berarti itu bukan fungsi. Ini relasi, tapi ini bukan fungsi, ya. Karena syaratnya fungsi tadi apa? Domainnya harus punya pasangan, tapi nggak boleh lebih dari 1, ya. Harus tepat 1 pasangan. Sekarang yang B kita lihat. Ada 1 dipetakan ke 1, 1 dipetakan ke 0. Nah, dari sini aja udah salah. 1-nya ke 1, 1-nya juga ke 0. Harusnya cuma ada 1 pasangan, nggak boleh ada 2. Udah, ini udah pasti salah. Sekarang yang C kita lihat. 1 dipetakan ke 0, 2 dipetakan ke 0, 3 dipetakan ke 0. Ini fungsi bukan? Fungsi. Nah, kalau kalian bilang kali kan 0-nya tulis 3 kali, ya nggak masalah. Coba kalau kita gambarkan ya. Jadi ada 1, 2, 3, ininya 0. Nah, jadi kayak gitu kan kalau digambar. Tadi kan syarat fungsi adalah domainnya harus punya pasangan dan cukup 1, nggak boleh lebih, ya kan? Nah, tapi kalau kodomennya, kalau dia terpilih atau terpilih lebih dari 1 atau bercabang itu ya nggak masalah. Yang penting domainnya hanya 1 pasangan, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Diketahui ini ada diagram panah dari suatu fungsi, ya. Ada himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B 1, 4, 9, 16, 25. 1 dipetakan ke 1 atau berpasangan dengan 1, 2 dipetakan ke 4, 3 dipetakan ke 9. Yang ditanya adalah daerah hasil, ya kan? Daerah hasil tadi apa sih? Daerah hasil atau range. Dia adalah domain yang terpilih atau yang punya pasangan, ya kan? Berarti yang mana aja? Ada 1, 4, 9, 16 dan 25 bukan daerah hasil, ya.